Selamat siang. Kita bertemu kembali pada kuliah pertama untuk mata kuliah Sosiolinguistik 2. Saudara sekalian, kuliah pertama ini sering disebut dengan kontrak perkuliahan. Dan saudara sudah tahu bahwa dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik 2 yang pertama adalah Dr. Agus Saryono M.Hum, kemudian yang kedua Dr. Randa A. Erna Rohiyati S. M.Hum. Saya lanjutkan. Untuk mata kuliah Sosiolinguistik 2 semester ini akan dipecah menjadi 2 kelas. Kelas A dan kelas B. Pembagian kelasnya untuk kelas A, mata kuliah Sosiolinguistik 2, kelas A adalah Bu Erna. Sedangkan untuk kelas B yaitu Bapak Agus. Saudara sekalian, konsep mata kuliah Sosiolinguistik 2 merupakan kelanjutan dari mata kuliah Sosiolinguistik 1 sebagai dasar atau landasan teori sosiolinguistik. Dan yang perlu saya sampaikan, mata kuliah Sosiolinguistik 2 hanya ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil subjurusan linguistik. Targetnya adalah mahasiswa dapat melakukan penelitian sosiolinguistik dengan dipandu contoh penelitian dalam skripsi. Bentuk tugas itu berupa laporan penelitian atau artikel jurnal. Saudara sekalian, untuk mata kuliah Sosiolinguistik 2 akan dibagi menjadi 2 kelas. Sebagai pengampu mata kuliah Sosiolinguistik 2 kelas A itu adalah Ibu Erna, dan untuk pemateri atau pengampu mata kuliah Sosiolinguistik 2 di kelas B adalah Bapak Agus. Karena mata kuliah Sosiolinguistik ini nanti berupa tugas, dan tugas itu akan dibagi per kelompok, maka di sini akan kami sampaikan pembagian kelompok itu. Pembagian kelompok saya awali dengan tugas penelitian pada mata kuliah Sosiolinguistik 2 ini dikerjakan per kelompok dengan jumlah maksimal 3 mahasiswa. Teknik pemilihan anggota diserahkan kepada mahasiswa. Syaratnya, dalam waktu 2 hari setelah hari ini, nama kelompok sudah masuk ke dosen masing-masing melalui ketua kelas masing-masing. Dengan demikian, masing-masing kelas harus sudah menentukan siapa yang menjadi ketua kelas. Kemudian, nama masing-masing anggota itu, nama masing-masing kelompok itu, kemudian dikirimkan ke ketua kelas, dan ketua kelas yang mengirim ke dosen pengampu sesuai dengan kelas masing-masing. Artinya kelas A ke Bu Erna dan kelas B ke Bapak Agus. Berdasarkan jumlah absensi, waktu saya lihat jumlah mahasiswa kelas A 40. Artinya ada 13 kelompok. Artinya masih ada sisa 1 mahasiswa. Nah, sisa 1 ini bisa digabung ke kelompok kelas B karena kelas B jumlahnya 35 orang. Sehingga jumlah 35 kalau ditambah 1 dari kelas A tadi akan menjadi 36. Sehingga jumlah kelompok di kelas B menjadi 12 kelompok. Saudara sekalian, perlu saya tambahkan lagi, kalau tadi satu kelompok 3 orang harus ada ketua.
karena dia yang nanti bertanggung jawab. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk berikutnya. Penentuan tema kelompok akan ditangani oleh dosen pembina mata kuliah. Berarti saya dan Pak Agus dengan sistem undian. Dan undian ini akan disaksikan oleh perwakilan dari kelas A dan kelas B. Masing-masing minimal 1 orang. Akan lebih baik lagi kalau lebih. Jelas ya? Dan berikutnya, tugas penelitian pada mata kuliah Sosiolinguistik 2 erat kaitannya dengan mata kuliah metode penelitian bahasa. Dalam proses penerapan metode atau praktek penelitian sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, pembagian tugas kelompok sesuai dengan tema urutan materi tugas. Saudara sekalian, mata kuliah Sosiolinguistik 2 terdiri atas 2 SKS dan itu pasti dalam 16 kali pertemuan. Sedangkan urutan materi pada perkuliahan 16 kali itu saya urutkan minggu pertama atau perkuliahan pertama. Materinya adalah pengantar dan penjelasan tugas. Artinya, tugas mencari skripsi untuk panduan dan tugas penentuan objek kajian. Kemudian yang minggu kedua, penetapan skripsi panduan dengan objek penelitian. Tugas merancang desain penelitian. Yang ketiga atau pertemuan ketiga, pembahasan desain penelitian. Yang keempat atau minggu keempat, pembahasan desain penelitian. Jadi minggu ketiga dan keempat sama, ada waktu 2 minggu. Saya lanjutkan, untuk minggu kelima atau pertemuan kelima, materinya pembahasan desain penelitian dan metode pengumpulan data. Untuk pertemuan yang keenam, laporan perkembangan pengumpulan data. Minggu ketujuh, laporan perkembangan pengumpulan data dan transkripsi data. Pertemuan ke-8, yaitu laporan perkembangan pengumpulan data dan klasifikasi data. Pertemuan ke-9, tahap analisis data dengan metode dan teknik analisis data. Ini yang saya sampaikan pada saat saya menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah metode penelitian. Jadi artinya pada saat kita membahas metode penelitian, maka penerapannya diletakkan pada mata kuliah Sosiolinguistik 2. Nanti coba saudara crosskan ya dengan kontrak perkuliahan mata kuliah metode penelitian bahasa. Saya lanjutkan. Pada pertemuan yang ke-10 atau minggu ke-10, tahap analisis data dengan metode dan teknik analisis data. Demikian juga pertemuan pada pertemuan ke-11. Jadi untuk tahap analisis ini ada 3 minggu, jadi cukup banyak waktunya. Kemudian pertemuan ke-12, penulisan laporan penelitian, sampai dengan minggu ke-14. Baru pada minggu ke-15, saudara menulis artikel dari hasil laporan itu. Kemudian minggu ke-16, minggu terakhir, ini saat UAS, maka saudara mengumpulkan tugas itu. Saudara sekalian, di sini akan saya tambahkan hal-hal lain yang bisa saudara anggap sebagai catatan. Ya, ada beberapa. Yang pertama, masing-masing kelas harus mempunyai ketua kelas. Proses pemilihan terserah saudara, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Yang kedua, mata kuliah Sosiolinguistik 2 ada kaitannya dengan mata kuliah metode penelitian bahasa.
karena tugas akhirnya nanti adalah penelitian, dan penelitian tidak pernah terlepas dari metode penelitian, sehingga penelitian saudara merupakan praktek penerapan mata kuliah sosiolinguistik 1 dan mata kuliah metode penelitian bahasa. Mata kuliah sosiolinguistik 1 itu adalah teori-teori tentang aspek-aspek yang ada di bidang sosiolinguistik. Nah, dan yang ketiga, penentuan tema didasarkan pada teori-teori dasar pada mata kuliah sosiolinguistik 1 seperti yang saya katakan tadi. Maka teori-teori dasar itu harus saudara jadikan landasan teori untuk penelitian sesuai dengan tema yang dijabarkan ke dalam judul-judul penelitian. Saya lanjutkan. Dalam penelitian, tema boleh sama, tetapi judul harus berbeda. Demikian juga tugas saudara nanti. Oleh karena itu, harus ada komunikasi antar kelompok. Berikutnya, kami sebagai dosen pembina mata kuliah Sosiolinguistik 2, saya, Bu Erna, dan Pak Agus siap menerima konsultasi jika mahasiswa atau saudara menemukan atau ada masalah. Selamat mengikuti mata kuliah Sosiolinguistik 2 dan selamat melakukan penelitian. Saudara sekalian, perlu kami sampaikan berkaitan dengan tema. Tema skripsi, yaitu tema skripsi dapat dikembangkan ke dalam 3 judul penelitian. Jadi, saudara nanti harus mencari skripsi. Masalah mencari skripsi, saya dan Pak Agus akan membantu saudara. Karena kami punya skripsi-skripsi yang berkaitan dengan tema-tema ini, ya. Nah, tema skripsi itu jadi dari salah satu di sini tema yang di bawah ini dapat dikembangkan ke dalam 3 judul penelitian. Nanti saudara akan tahu temanya apa, kecuali tema variasi bahasa. Di sini sudah ada 4 judul. Jadi tema skripsi, nanti saudara akan melihat tayangannya ya. Tema skripsi itu dijadikan 3 judul, kecuali variasi bahasa sudah dikembangkan di sini menjadi 4 judul. Sehingga jumlah judul sama dengan jumlah kelompok, yaitu 25. Di sini temanya ada 8. Ada 8 kali 3 itu adalah 24. Khusus untuk variasi bahasa sudah ada 4, berarti lebih 1. Ya. Nah, tema skripsi itu apa? Di sini ada 8. Yang pertama adalah variasi bahasa. Ini sudah mencakup 4 judul. Ya. Yaitu tingkat tutur, register, jargon, dan slang. Sudah ada 4 judul. Kemudian yang kedua, alih kode. Harus 3 judul. Silahkan saudara mencari. Kemudian campur kode 3 judul. Interferensi 3 judul. Pemilihan bahasa 3 judul. Pemertahanan bahasa 3 judul. Pergeseran bahasa 3 judul. Sikap bahasa 3 judul. Jadi yang 3 judul itu 21 ditambah variasi bahasa 4. Jadi sesuai dengan jumlah kelompok yaitu 25. Ya. Demikian kontrak perkuliahan pada siang hari ini. Seandainya ada hal yang perlu ditanyakan, silakan berkonsultasi kepada Bapak Agus atau kepada saya atau Bu Erna. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu pada materi berikutnya.